Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Herkadir. Saya salah satu peserta pramuka Ambalan Halimatus Sa'diyah, gugus depan Wajo 01064, Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri Wajo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 2 poin SKU, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan perkembangan fisik perempuan dan laki-laki, dan yang kedua, dapat menjelaskan serta menyebutkan penyakit, infeksi, degeneratif, serta penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Perubahan fisik pasti akan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Namun, perubahan fisik yang nampak terlihat atau yang paling nyata terlihat yaitu ketika seorang anak memasuki masa remaja atau pubertas. Perlu diketahui bahwa pubertas merupakan suatu tahap perkembangan fisik seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Salah satu perubahan fisik yang paling nyata terlihat yaitu ketika bentuk tubuh seorang anak sudah menyerupai orang dewasa. Pada umumnya, pubertas pada perempuan rentan terjadi pada usia 10-14 tahun, sedangkan pada usia 12-16 tahun terjadi pada laki-laki. Nah, adapun perkembangan fisik pada perempuan yaitu yang pertama, kulit menjadi lebih berminyak, yang kedua, keringat lebih banyak diproduksi, yang ketiga, muncul jerawat, yang keempat, payudara mulai berkembang, yang kelima, panggul membesar, yang keenam, terjadi perubahan emosional atau perubahan suasana hati, sehingga kita mudah tersinggung, terutama pada periode menstruasi. Nah, adapun perkembangan fisik pada laki-laki yaitu yang pertama, kulit menjadi berminyak, yang kedua, keringat lebih banyak diproduksi, yang ketiga, munculnya jerawat, yang keempat, dada tampak lebih bidang, yang kelima, terjadinya mimpi basah, yang keenam, bentuk tubuh akan lebih berotot, yang ketujuh, tumbuh rambut di area kemaluan, wajah dan kaki, dan yang terakhir yaitu perubahan emosional yang ditandai ketika perasaan senang, perasaan sedih dan gembira. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan hormon. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Nah, yang pertama yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya bibit penyakit. Penyakit ini ditularkan dari orang yang satu ke orang yang lain. Adapun penyakit infeksi yaitu yang pertama yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yaitu TBC ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, diare dapat ditularkan dari lalat, air dan jarian kotor, gonore dan sifilis terjadi karena adanya hubungan kemaluan dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu disebabkan oleh virus. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, campak dan gondok dapat ditularkan melalui udara, batuk ataupun lalat. Rabies dapat terjadi karena adanya gigitan binatang dan penyakit kulit akibat sentuhan. Dan yang ketiga yang disebabkan oleh jamur. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur yaitu kurap, kutu air, dan gatal di area lipatan paha dapat terjadi karena sentuhan atau penggunaan pakaian yang digunakan secara bergantian. Yang kedua yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang timbul akibat adanya kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari kondisi atau keadaan yang normal menjadi lebih buruk. Setidaknya ada 50 penyakit yang termasuk ke dalam penyakit degeneratif. Di antaranya yaitu diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, hipertensi, obesitas, asam urat, dan lain sebagainya. Penyakit degeneratif ini terjadi akibat penuaan dini, tetapi zaman sekarang sudah banyak terjadi di kalangan usia muda. Penyebab utamanya yaitu terjadi karena perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh urbanisasi dan modernisasi. Nah, yang terakhir yaitu penyakit yang disebabkan oleh perilaku tidak sehat. Yang pertama, stres. Stres yang berlebih dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memicu terjadinya penyakit jantung. Untuk mengurangi stres dapat dilakukan dengan menarik nafas dalam-dalam dan selalu berpikir positif.
Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan berlemak. Lemak yang dikonsumsi secara berlebih dapat memicu terjadinya kolesterol tinggi dan merangsang terjadinya penyakit jantung. Biasakan diri mulai sekarang untuk mengkonsumsi makanan yang non-kolesterol dan berkadar lemak rendah. Yang ketiga yaitu menghirup polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan batuk, mata perih, penyakit asma, dan saluran pernafasan. Tips dari saya yaitu usahakan berada di dalam rumah atau ruangan ketika kadar polusi sedang naik. Yang keempat yaitu merokok. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan dini, si perokok dapat mengganti rokok dengan permen karet dengan rasa nikotin. Permen karet dengan rasa nikotin dapat menghasilkan hasil 2 kali lebih baik daripada janji atau keinginan si perokok untuk berhenti merokok. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.